PPG. Sementara menu kering mulai dari roti, keju, dan buah-buahan. Umumnya kita basah, tapi jika lapangan tidak mendukung, kita menggunakan menu keringan. Salah satu faktor yang membuat kenapa kita keringan, libur sekolah, ujian sekolah, yang itu butuh waktu 1 minggu, 2 minggu, kadang 3 minggu ya Pak. Di situ kita harus berpikir bagaimana agar MBG ini tetap tersalurkan walaupun siswanya ujian, walaupun siswanya outing keluar. Proses memasak menu basah dilakukan pada pukul 2 dini hari dan dibagi menjadi 3 kelompok atau batch. Batch 1 merupakan makanan dengan porsi kecil yang diperuntukkan bagi balita, siswa taman kanak-kanak, hingga siswa kelas 3 SD. Relawan akan menyiapkan makanan ini terlebih dahulu sebelum yang lain. Sementara batch 2 dan batch 3 dengan porsi makanan lebih besar diperuntukkan bagi siswa kelas 4 SD hingga siswa SMA, serta ibu hamil. Untuk menjaga kualitas, jika kita produksi sangat banyak, salah satunya dengan mencicil batch masak, ada batch 1, batch 2, batch 3, itu untuk kita mengejar kualitas dan kesegaran produk dari makanan bergizi. Karena kita menghindari makanan yang lewat critical point. Critical point itu dikala makanan sudah berkenaan dengan suhu ruangan 2 jam, 3 jam, sampai 5 jam itu adalah tempatnya bakteri bertumbuh. Itulah kenapa kita masak itu dicicil. Jadi dari sini sudah jadi 2 jam atau 3 jam itu sudah dimakan. Selama proses memasak, ahli gizi melakukan pendampingan dan pengawasan. Hal ini untuk memastikan bahwa bahan baku diolah dengan benar hingga aman dikonsumsi. Nah, dari pemasakannya juga biasanya kalau dari saya sendiri itu suka ngukur suhunya. Jadi kayak misalkan masak ayam goreng, setelah ayamnya udah mau matang itu biasanya diukur suhunya. Kalau memang lebih dari 90 ya itu sudah dengan waktu sekitar 15-20 tergantung diolahnya itu dengan apa. Dan kalau sudah sesuai ya berarti ayam itu bisa aman gitu untuk diberikan secara menyeluruh. Kalau untuk kering biasanya kan kita memang udah pakai ini ya, makanan kering kan udah matang kayak gitu. Untuk menu kering, ahli gizi pun tak lepas tangan. Kandungan gizi dalam menu kering menjadi perhatian ahli gizi. Menu kering yang berupa roti hingga keju dipastikan memiliki asupan gizi yang sama dengan menu basah. Setiap menu harus memiliki kandungan gizi yang sesuai standar dan tidak mengandung banyak pemanis. Tak heran, buah, roti hingga tempe menjadi salah satu pilihan dalam menu. Kalau itu biasanya yang pertama saya suka meminimalisir untuk penggunaan gula. Karena kalau misal makanan kering itu kan suka pakai makanan kemasan. Nah, alhamdulillah di sini kita udah nggak pakai ultra processed food. Jadi pakainya UMKM kayak roti, terus juga susu biasanya dipilihnya dari yang plain seperti itu. Dan juga karena keringan ini memang terbatas ya, kita nggak bisa ngasih sayur, jadi kita utamakan di buah. Jadi pemberian buah dari karbonnya itu dari roti dan juga proteinnya itu macam-macam bisa dari keju, susu, telur, dan juga tempe itu kita maksimalkan di sana. Melayani 8 sekolah dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta masyarakat berkategori 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, SPBG Kota Bandung Cijen 001 telah memproduksi lebih dari 1 juta porsi MBG. Untuk membuat porsi dalam jumlah besar, SPBG ini didukung sejumlah fasilitas. Selain untuk kecepatan produksi, fasilitas modern juga untuk memastikan bahwa MBG higienis dan aman dikonsumsi. Meski didukung fasilitas modern, kebersihan lingkungan tetap menjadi fokus SPBG Cicendo 01. Selama 24 jam, petugas kebersihan
aku yuk. Hari-hari aku tuh padat. Step by step harus dilalui dan target-targetnya juga harus jelas, dan untuk mencapai target itu ya harus diberikan jalannya, harus ada roadmap-nya. Nah, ini adalah tugas dari federasi untuk memberikan semua sumber dayanya demi tercapainya target-target tersebut. Saya kira kalau target 2030 masih cukup relevan lah, masih cukup bisa masuk akal, karena sekarang kan pencapaiannya pun tinggal 2 pertandingan nih. Kemarin kita gagalkan kalah lawan seputar kesehatan. Ares ini adalah 90. Seperti relawan yang bertugas di dapur. Pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Pastikan Anda menyaksikan program-program unggulan CNBC Indonesia dengan kualitas gambar dan suara terbaik melalui siaran digital. Perbarui informasi terhangat seputar industri telekomunikasi di Indonesia. AI ini betul-betul tumbuh, tentu kita harus memperkuat jaringan connectivity. Menganalisis bersama para pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Telco Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Kami sajikan informasi terkini seputar perkembangan dan inovasi teknologi di berbagai industri. Teknologi AI untuk misalnya customer service. Kami hadirkan perbincangan menarik dan kisah sukses pelaku bisnis yang menginspirasi. Pada saat terjadi improvement akan ada shifting teknologi. Jangan lewatkan segmen khusus Take a Look dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Sejahtera untuk kita semuanya. Salve Om Swastiastu. Talenta menawan dalam satu pentas istimewa. Kunci dengan latar belakang pengalaman, pendidikan, latar belakang kultur budaya. Kereta api jarak jauh. Kepadatan sudah terlihat sejak area ruang tunggu, loket, dan check-in tiket hingga peron keberangkatan sejak Kamis malam. Sebagian besar penumpang mengaku memilih berangkat mudik lebih awal, seiring dimulainya masa libur. Masa liburan seringkali mengubah pola aktivitas dan kebiasaan sehari-hari. Namun, penting untuk menjaga asupan nutrisi, istirahat yang cukup, serta daya tahan tubuh agar tetap sehat. Secara umum ya, kita jangan terlalu kejar target, karena jangan-jangan kita nggak bisa enjoy, malah resiko capek, resiko kesehatan terganggu. Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Desember jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Gaya ditambah relasi baik dengan Arab Saudi menjadi poin krusial bagi Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam gelaran ini. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom, Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya. Penduduk Jamaika bersiap diri dan melakukan persiapan terakhir menjelang badai Melissa. Badai ini diperkirakan akan mencapai daratan Jamaika pada Senin malam. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli.
Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Hanya 2-3 hari itu mampu kemudian menjadi tim yang solid. Ini kan yang selalu menjadi persoalan, karena tim Indonesia ini kan sekarang yang dalam roster timnas senior itu kan terpencak-pencak. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Legenda kretek gudang garam. Lahir. Apa saya mampu untuk menyekolahkan anak saya yang sudah besar, tapi alhamdulillah sekarang anak saya yang satu bisa lanjut ke SMK, anak saya yang satu lagi bisa lanjut ke SMP. Jadi secara keuangan menjadi lebih terbantu, Pak. Berangkat dari dorongan melahirkan generasi unggul untuk menghadapi Indonesia Emas 2045, manfaat program MBG terus dirasakan masyarakat. Pemenuhan asupan gizi hingga dampak ekonomi menjadikan program prioritas ini berada di rel yang tepat. Peran serta seluruh pihak dibutuhkan untuk keberhasilan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto demi lahirnya generasi unggul yang berdaya saing. Faisal Fazri, Putra Adi, Jawa Post TV, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Tetaplah bersama kami. Mulanya secara perlahan, hati-hati, dan nantinya semakin lancar. Robot sekarang sudah sangat maju. Dan juga semakin pintar. Robot bisa lebih tepat dan cepat, punya kekuatan juga yang lebih besar. Kerbaunya kan sulit ya, sekarang ya memang kerbau juga susah, sekarang diganti dengan sapi. Oh ini tapi sekarang sapi nih ya? Ini sapi, bumbunya ada 2, dengan bumbu kacang satunya dengan bumbu kecap. Kecap ya? Biasanya satu lagi dilengkapi dengan sayur nangka muda, atau biasanya ada itu dimasak bukan gudeg tetapi lodeh, ya biasanya dilengkapi dengan sayur lodeh. Nah, kemudian yang kedua selain sate hari ini 볼륨이 좀 없어서 불안해요. 아니거든? 그러게 내가 은근 성격이 급한가 봐. 너 혹시 현수아랑 나 어떻게 될까가 온 거 아니고? Kuras tenaga dari Ini jadi bau. Nah kalau penonton Selasa pinjol, Rabu peleter. Sayang sekali, sangat cermat sekali ya lewati tadi Jordan. Tapi Boy sudah mati langkah. Ya, ini berkali-kali Prasetyo selaku libero dan Boy tidak ada satu gerakan penyelamatan dia untuk respon atau bereaksi. Sayang. 20-18. Iya, masuk. Luar biasa tadi dengan Fahri dengan strike. Mana ini isinya, Rej? 11 malam. Dan habis ini jangan tidur dulu, jangan kemana-mana, jangan beranjak, jangan ganti channel.
harus setia ya di sini karena TV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Usai bikin kegaduhan sangat dominan sekarang penguasaan bola dilakukan. 9 Desember sampai hari ini kita sudah jalan kegiatan di EGD TVRI Sport. Pizzeria Antonio Pucci. Aroma apa dendam? Aromanya benci. Aku mau. Cuma kamu. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Dari data special edisi. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap dan para profesional. Otomotif hanya di Asta. Udah 15 kali, coba. Kan hunian dan kayu, kemudian normalisasi jalan. Hidden gem. Sebut saja donat panda, gerai jajanan viral yang bisa jadi infonya pernah mampir di media sosial Anda. Memulai usaha sejak tahun 1996, dalam sehari pedagang kaki lima yang kini dijalankan oleh generasi kedua ini bisa menjajakan antara 1.500 hingga 1.700 buah donat, pastry, dan kue basah dengan harga rata-rata Rp4.000 per buah. Saking viralnya, antrean pembeli donat panda di jam ramai bisa jadi simpul kemacetan tersendiri di gang ini. Salah satu pemain lama dalam bisnis kuliner di Kaliasin Gang Pompa ini mengakui mendengarkan masukan pelanggan menjadi salah satu kunci untuk bisa bertahan. Waktu itu sebelum kita naik harga itu kita sharing dulu kan sama ini pembeli gitu. Mau gimana, kayak misalkan kalau kan ban-ban pada naik tuh gitu. Kalau misalkan kita nggak naik tapi kualitas akhirnya kan bisa dikurangi, mengurangi rasa, atau naik tapi dengan kualitas yang sama, akhirnya orang-orang nggak apa-apa mbak naik aja ya. Menjelajahi kawasan Kaliasin Gang Pompa bukan sekedar penelusuran permukiman padat di tengah kota Surabaya. Kaliasin Gang Pompa dan Tunjungan Plaza menjadi kombinasi wajah kawasan hiburan dan kebutuhan mewah dengan permukiman padat di sekitar. Hiruk pikuk Kaliasin Gang Pompa sekaligus menjadi bukti kelenturan warga kota Surabaya menjawab kebutuhan dan perubahan zaman, termasuk soal berkompromi agar bisa tetap bertahan meski digilas roda pembangunan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya. Salah satu warga di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berhasil mengolah daun kelor menjadi cemilan gurih yang menghasilkan omset
hingga jutaan rupiah per bulan. Inspirasinya di redaksi. Sesaat lagi. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin menyatakan. Kemudian di Timang Gajah, Jamur Ujung, Lenang, Mambong, dan Jambo Masjid. Di wilayah Sumut, 3 jembatan Beli sudah terpasang 100%. Nah, ini adalah contoh teladan kita Dari 18 tahun, air itu disaring oleh batuan vulkanik yang mengalir menuju satu sumber murni. Rasanya yang lembut sebanding kristal. Dari sumbernya pangan gitu ya. Nah, ketika ada pangan yang tersisa atau terbuang, ternyata petani itu mampu untuk memanfaatkan itu gitu. Karena petani itu banyak cara mengolahnya gitu. Jadi setiap sampah organik itu ternyata tidak semuanya cocok diolah dengan satu metode atau dengan beberapa metode saja. Nah, petani sendiri itu memiliki berbagai metode untuk mengolah limbah organik gitu ya. Jadi kan istilahnya itu pabrik pangan itu petani gitu. Nah, ketika ada makanan yang tersisa ya dibalikin lagi ke pabriknya gitu. Sampah organik yang kita kumpulkan itu tiap harinya ada mungkin sekitar kalau dari pasar itu ada 2-4 karung gitu. Belum lagi kita tuh juga sekarang tuh ada layanan untuk penjemputan sampah organik ke ibu rumah tangga ataupun ke mitra, misalkan ke kafe atau misalkan ke beberapa mitra yang memang ada sampah organiknya gitu. Kita juga membuka kolaborasi gitu ya untuk sama teman-teman yang memang peduli untuk mengolah sampahnya, bisa dikirim langsung ke Deka Kebon, dan itu kapasitasnya mungkin kalau dihitung 1 bulan itu udah sehari aja itu bisa nyampe 3 kintal mungkin ya, 3 sampai 4 kintal gitu. Sebulan ya tinggal dikalikan aja sekitar 1,2 ton, 7 ton lah kurang lebih. Itu kan nggak setiap hari ya kita dapat gitu. Cuma rata-rata kita 5-7 ton itu bisa kita kelola gitu sampahnya. Belum lagi kan itu yang dari sampah kayak jerami, kadang backdrop jamur, terus ada kotoran ternak dari yang lainnya juga gitu. Ini beberapa sampah hari ini yang kita ambil dari kafe, dari rumah tangga, kami ini ada toko buah. Nah, ini kita akan manfaatkan untuk pakan ternak sebagian, dan sebagian mungkin kita akan kasih ke maggot gitu ya, atau kita konversi menggunakan maggot. Nah, ini udah cukup sampah organik untuk ayam, sisanya nanti kita kasih ke maggot. Sehat-sehat ya ayam. Yuk makan.
Jadi dari sampah yang kita kumpulkan dari luar gitu, itu kan banyak jenisnya, ada banyak macamnya gitu ya. Nah ternyata itu tuh harus ada beberapa cara pengolahan yang lebih cocok gitu ya, dari jenis yang cocok. Nah kalau misalnya dari pasar gitu ya, ada sisa sayuran, potongan buah gitu, itu kita jadikan pakan ternak, jadi pakan ayam, angsa, kalkun, kayak gitu. Kelinci juga ada. Dari limbah rumah tangga itu cocoknya kita menggunakan maggot kayak gitu. Terus ada limbah pertanian gitu ya, kayak tadi jerami, kotoran ternak, itu biasanya kita jadikan hot compost. Nah jadi memang dari berbagai macam sampah organik itu tidak semuanya bisa dilakukan dengan satu metode gitu. Jadi ada beberapa metode yang kita lakukan agar lebih cocok pemanfaatannya. Dalam mengolah sampah itu kan tadi ada yang bantu tuh, kayak ada ayam kayak gitu. Mereka tuh bukan hanya mengurangi sampah, tapi dia juga ngasihin produk turunan juga gitu buat kita. Salah satunya adalah kompos, kayak pupuk organik cair atau urin kelinci gitu kan, bisa dipakai untuk pemupukan juga di kebun gitu. Jadi siklusnya berjalan semua gitu, bukan hanya sampah udah gitu, tapi ada ada produk-produk lainnya gitu. Nah ini tanaman rosemary yang mau kita kasih kompos. Kita lubangin dulu sedikit tanahnya. Nah ini pupuknya kita memang di sini alhamdulillah sudah mandiri pupuk. Jadi kita membuat kompos mandiri dengan bahan-bahan yang kita manfaatkan yang ada di sini. Nah, ini juga jalan juga kita manfaatkan untuk mulsa tanaman agar nantinya ketika membusuk itu menjadi nutrisi lagi buat tanaman. Harapannya sendiri dari kebun itu bisa diwariskan kembali ke generasi kami berikutnya gitu ya, karena memang dari dulu cerita kakek atau orang tua gitu ya, bahkan mertua juga dulu selalu bilang warisan gitu ya. Apa sih yang bisa kita wariskan juga, mungkin dari ekosistemnya, dari lingkungannya, pengetahuannya kayak gitu. Jadi warisan itu menurut saya itu bukan hanya dalam bentuk nominal atau dalam bentuk sebuah wujud mungkin bisa dibilang harta atau apa gitu ya, tapi bisa juga dengan tentang edukasi ekosistem gitu ya. Terus keanekaragaman hayati juga itu kan menurut saya itu warisan gitu ya. Harapannya kalau aku harap bahwa semua hal baik yang bisa didapat di sini itu menyebar gitu buat siapapun itu, buat makhluk apapun itu gitu, entah itu buat alam, entah itu buat manusianya gitu. Harapannya semoga semakin banyak orang untuk peduli terhadap lingkungan, orang yang peduli terhadap krisis iklim gitu kan, orang yang peduli untuk menyiapkan bagaimana sih generasi selanjutnya untuk hidup gitu. Dan ya warisan itu bukan hanya sebatas nominal saja, tapi experience-nya, memorinya gitu kan, itu juga sebuah warisan menurut saya. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert dengan BLT 37. Seluruh penjuru dunia mulai dari betul ya.
Yang paling seru, Moria Workshop juga punya perfume craft corner. Di sini peserta bisa menentukan warna parfum sendiri, bahkan menambahkan glitter atau crystal energy yang selain cantik juga dipercaya punya manfaat tertentu. Sehingga parfum yang dibuat bukan hanya wangi, tapi juga unik, berkarakter, dan bermakna. Jadi Moira Workshop sendiri adalah tempat di mana teman-teman bisa datang dan mendapatkan experience dalam meracik parfum. Dan di mana Moira Workshop ini sendiri ada kelas mingguan dan juga kelas hariannya ya. Untuk kelas-kelasnya juga variatif sekali. Kelas itu bisa dimulai dari harga 200 ribuan saja yang dan memang kelas kita sangat variatif ya. Ada yang 400 ribu, ada yang bahkan sampai 3 juta sampai 23 juta gitu ya. Jadi variatif, tergantung keperluan dari peserta sendiri ya. Jadi ada yang mau datang yang student saja, tapi bisa datang yang kelas 90 menit ini. Atau ada yang mau datang yang dengan pengetahuan lebih banyak ketika datang ke sini bisa ikut yang kelas mingguan kita yang kelas 400.000. Terus ada juga kelas bisnis ya. Tentunya kita juga ada produk-produk aplikasi seperti lainnya seperti bikin candle aromaterapi gitu ya, lilin aromaterapi ya. Kita juga bisa bikin kayak linen spray, oil surface spray, dan masih banyak lain tentunya ya. Ngeliat di sosmed tuh kayaknya seru gitu kan, sniff aroma, terus belum lagi ngeracik juga kan. Jadi pengen nyari apa sih wangi yang cocok gitu buat aku. Experience-nya sejauh ini seru banget, karena kan kayak tadi belajar sejarahnya, terus udah gitu nge-sniff banyak parfum gitu Pak, oil gitu kan. Apa aja yang cocok tuh sama kita, karena kita mendapat personal traits juga kan. Terus sejauh ini seru banget sih. Apalagi kalau misalkan kesininya bareng teman atau bareng pasangan, bareng keluarga, recommended banget karena buat healing quality time juga sama orang tersayang, cocok banget. Bagi kamu yang tertarik untuk belajar meracik parfum di Moria Workshop, di sini sediakan berbagai macam kelas sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang variatif. Untuk kelas yang saya ikuti ini, harganya mulai dari 200 ribuan saja. Di kelas ini, kamu bukan hanya diajarkan cara meracik parfum sesuai dengan rumus yang ada, tetapi kamu juga akan diajak mengenal lebih dekat sejarah dan fakta-fakta terkait parfum. Fun fact-nya, saya juga baru mengetahui bahwa ternyata jenis parfum itu banyak sekali. Mulai dari parfum EDP, EDT, Reed Diffuser, salinan spray, all surface spray, solid perfume, hingga non-alkohol perfume. Mentor di sini tidak akan pelit informasinya. Pokoknya mereka siap menjawab semua pertanyaan dengan sabar. Sekalipun untuk pemula kayak saya ini. Ya, pemirsa seru banget nih, saya habis ikutan workshop meracik parfum di Moira Workshop. Dan bonusnya setelah meracik parfum sendiri, saya bisa bawa pulang parfum hasil racikan saya. Dan ini bakal saya pakai nih untuk berangkat kerja dan juga pulang kerja. Jadi buat kalian yang tertarik untuk ikutan kelas meracik parfum, bisa langsung datang ke Moira Workshop. Jangan lupa saksikan jam pulang kerja hanya di Berita 1. Alfida Rizky, Indra Bramantyo, Berita 1, Jakarta. Jumlah uang beredar perlu terus ditingkatkan melalui penguatan efektivitas, ekspansi likuiditas moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Usai jeda, Profit akan hadir dalam segmen khusus Sustainable Insight terkait mengenai di tengah meningkatnya ancaman terhadap kelestarian ekosistem laut, menjaga keberlanjutan lingkungan tak lagi bisa ditunda. Laut Bali sebagai salah satu penopang utama pariwisata dan kehidupan masyarakat pesisir membutuhkan komitmen dan aksi nyata dari berbagai pihak. Melalui aksi Bagi Bumi, Yayasan Sahabat Multi Binta mengambil langkah konkret untuk melindungi lingkungan Laut Bali. Informasinya sesaat lagi. Simak pilihan rangkuman berita seputar dunia ekonomi dan bisnis hari ini
hanya untuk Anda. Menteri Keuangan Purbaidi Sadewa menegaskan bahwa kondisi utang Indonesia masih aman dan terkendali. Seberapa besar pasar Indonesia dipandang dunia sebenarnya ditentukan oleh betapa bebas peredaran sahamnya. Saksikan Numbers Bite Minggu jam 10:30 pagi di CNBC Indonesia. Coba kembali dalam Nation Hub. Diskusi menarik terkait pembangunan Indonesia bersama kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha. Kita lakukan intervensi dengan meyakinkan BUMD untuk melakukan penetrasi, Mengupas tuntas regulasi yang berdampak pada laju ekonomi dan investasi di tanah air. Saksikan Nation Hub, Kamis dan Jumat jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. Perbarui informasi terhangat seputar industri telekomunikasi di Indonesia. AI ini betul-betul tumbuh, tentu kita harus memperkuat jaringan connectivity. Menganalisis bersama para pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Telco Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Simak diskusi eksklusif denyut industri jasa keuangan di tanah air. Demand yang masih cukup besar adalah back to basic. Bersama top manajemen perusahaan hingga para regulator, temukan solusi dan inovasi bisnis di sektor jasa keuangan. Saksikan segmen khusus Money Talks dalam program Power Lunch Selasa dan Kamis jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Anda menyaksikan segmen dipakai saat ada kondisi darurat. Fakih Haitami, Jakarta. Kata lada yang dimaksud bukanlah kata lada dari bumbu masakan. Kata ini merupakan nama seorang leluhur, kakek lada. Kakek lada adalah tokoh masyarakat jauh sebelum kedatangan Jepang, yaitu pada masa itu dia. Jadi saatnya konflik. Kemudian satu fact ini. musim penghujan menuntut kita berhati-hati di jalan. Guyuran hujan deras membuat sebuah mobil sedan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Jagorawi Cililitan. Ya, Bapak ini waspada jika tidak ingin dipermalukan lagi di kandang sendiri. Sementara dari turnamen Supercoppa Italia, Napoli berhasil melangkah ke partai final. Bukan tanpa alasan, Partenopei tampil dominan dan sukses menumbangkan AC Milan 2 gol tanpa balas. Dalam laga semifinal Supercoppa Italia yang berlangsung di Al Awam Park Stadium, Rossoneri harus menelan pil pahit usai mengalami kekalahan oleh Partenopei dengan skor 2 gol tanpa balas. Dua raksasa Italia tersebut silih berganti. Cabai merah besar, sambal kita pun ekstra. Nggak takut kolesterol. Drink Benacol, plan selalu buang kolesterol, akan jadi bebas kol, Benacol. Puas. Dragon Man memang Stadio. Ya di malam hari. Ayo coba tebak. Hewan apa yuk on? Ada apa aja? Hewan yang malam hari aja ya. Ayam. Kenapa starts calling up bad memories?
Just in case, the hypothalamus prepares the body to make a run for it by instructing the pituitary gland to pump chemical messengers into the bloodstream. Gradually, the news spreads throughout the entire neurological complex and is processed. 아침 먹었어? 물 마셨어. 아침 잘 안 먹어? 그냥 먹을 때도 있고 안 먹을 때도 있고. 너는? 난 먹었지. 우영이한테. Kita adalah Surya. Tidak kurang dari 30 menit, petugas KPK langsung menyegel ruang kantor Bupati. Kami ucapkan terima kasih, Bu. Yusti, cus, kita lanjut bandingin dengan negara lain. Kira-kira mereka masuk ranking gaji parlemen dunia keberapa ya? Apakah Amerika Serikat masih jadi si paling sultan? Irashaimase. Selamat datang di Jepang, teman check-in. Negara Sakura ini masuk urutan selanjutnya gaji parlemen di dunia yang bikin geleng-geleng dengan pendapatan 105.120 US dollar per tahun atau sekitar 1,71 miliar rupiah. Duh, lumayan bikin dompet auto upgrade nih. Tapi mereka juga dapat bonus tahunan loh Besti, sekitar 6,35 juta yen, serta tunjangan bebas pajak, komunikasi, transportasi, dan akomodasi senilai 12 juta yen per tahun. Kalau digabungin nih, total pendapatan tahunan anggota parlemen Jepang sekitar 33,8 juta yen atau sekitar 3,72 miliar rupiah. Waduh, ternyata tadi 1M baru gapoknya doang teman check-in. Belum lagi kalau semua dijumlahin, nilainya pun fantastis. Pantes pada rebutan jadi anggota parlemen ya di sana. Soalnya cuan sih. Teman check-in tahu nggak? Gaji rata-rata pekerja di Jepang per bulan sekitar 471.000 yen atau sekitar 48,5 juta rupiah per bulan. Kalau per jam rata-rata 1.055 sampai 1.163 yen alias sekitar 7.500 sampai 8.000 rupiah per jam. Artinya gaji anggota parlemen bisa puluhan kali lipat dari pekerja biasa. Makanya nggak heran kalau ada suara kritik yang bilang curang. Ternyata kaulah Ingat. Mukena saat beraksi untuk Take me through this step by step. I'm on channel 2. Pada awal SEA Games 2025. Namun pasangan Janis dan Aldila mampu bermain solid dan akhirnya berhasil memenangkan laga dalam 2 set langsung 2-0. Kendati menargetkan lebih banyak emas, namun Persatuan Lawn Tenis Indonesia puas dengan hasil yang diraih. Sebenarnya ya secara real target kita memang bisa menjadi juara umum di Thailand ini. Tapi dengan perolehan medali kita bisa dapat 3 emas dan Thailand 3 emas ya tentu posisinya draw. Ya draw, nah kita akan buktikan kembali apakah kita bisa menjadi ketua umum di SEA Games berikutnya di Malaysia kalau tidak salah. Kali ini
dari awal dan kita tidak memberikan kelas sedikit kepada kalangan bangkit dan memberikan investment di lingkungan. Dari Bangkok, Thailand, Zinedine Duhan, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Tim hoki S Indonesia berhasil mencetak sejarah usai meraih emas SEA Games 2025. Sementara timnas tinju Indonesia juga membawa pulang medali emas. Ujung mainnya, larinya itu masih stabil gitu. Iya, betul sekali. Yuk. Kayaknya kalau biru golin habis sih udah ini. Ini dia sih. Apakah ini ada kesempatan? Menang benda cagar budaya. Oke, tenang. Itu. Dan penelitian, banyak keluarga Islandia percaya Mengupas topik hangat bersama tim redaksi Berita Nasional.com dalam sepekan. Baik seputar politik, ekonomi, hukum, maupun olahraga. Saksikan Berita Nasional.com hanya di Berita Nasional TV. Berlokasi di desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara, terdapat sebuah sumur raksasa yang memiliki nama Jalatunda. Konon, sumur ini dipercaya sebagai sumur bertuah. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, jika seseorang bisa melempar batu dan mengenai dinding sumur, maka segala keinginan dan cita-citanya akan terkabul. Oleh karena itu, apakah mitos di balik sumur Jalatunda? Sobat Mitos, Curug Penganten merupakan salah satu air terjun yang sangat potensial dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Ciamis. Berada di wilayah Dusun Kepel, Kecamatan Cisaga, air terjun ini bisa dijejaki dengan durasi perjalanan sekitar 30 menit dari pusat kota Ciamis. Hamparan sawah serta keramahan penghuni dusun akan menyambut pengunjung sebelum sampai di curug yang penuh dengan misteri tersebut. Pepohonan yang rindang serta nyanyian riang sejumlah burung penghuni menjadikan Curug Penganten Ciamis menawarkan sensasi wisata air yang segar dan nyaman. Awalnya, air terjun yang merupakan bagian dari Sungai Cirende tersebut memiliki nama Curug Sewu, hanya berdasarkan hikayat yang beredar di tengah. Use a knife, fold 1/3 over, take a sharp knife like a box cutter perhaps, and make cuts at around 45-degree angle. There are a million ways of decorating leverbröd, but we're gonna go with the classic way. Then turn it over and take in every other cut, folding it over into the next one. Then take a fork and pierce it all over to minimize bubbling of the dough. Jaga pesona Bali untuk generasi yang mendatang. Pendekatan ini diharapkan menciptakan perubahan perilaku jangka panjang yang juga menginspirasi daerah lainnya. Karena ekosistem yang bersih bukan hanya kolaborasi dengan berbagai pihak di satu daerah, melainkan seluruh masyarakat global secara holistik. Terlebih di Bali, sebagai ikon pariwisata Indonesia, membutuhkan laut yang terjaga agar mampu terus memberikan manfaat bagi perekonomian dan generasi mendatang. Dimulai dari langkah kecil untuk dunia yang lebih baik. Ya pemirsa, menjaga laut merupakan tanggung jawab semua pihak. Aksi hari ini di Tanjung Benua membuktikan
bahwa ketika industri, komunitas, dan masyarakat bergerak bersama, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya bagi lingkungan, melainkan untuk masa depan. Dari Tanjung Benua, Bali, Tisania dan juru kamera Ari serta Tomo, CNBC Indonesia Beyond Business. Usai jeda, Profit akan mengulas induk TikTok ByteDance telah menandatangani perjanjian menikah dengan 3 investor besar untuk melepas lebih dari 80% aset TikTok di Amerika Serikat kepada investor asal negeri paman Sam dan global. Langkah ini diambil untuk menghindari pemblokiran oleh pemerintah Amerika Serikat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Menggali lebih dalam seputar dunia pertambangan dan mineral tanah air. Alat berat listrik ini pada sayangnya itu masih dalam proses perkenalan. Menghadirkan diskusi bersama CEO dan regulator sektor tambang dan industri turunannya. Peran strategis batubara bukan hanya sebagai energy security. Saksikan segmen khusus Mining Zone dalam program Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore di CNBC Indonesia. Mengulas proyeksi perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek. Kenaikan harga masih sejalan dengan lonjakan permintaan di tanah. Di Stasiun Gambir. Kalau kita melihat Stasiun Gambir ini adalah salah satu stasiun yang paling banyak penumpangnya pada stasiun wilayah Daob 1 Jakarta pastinya, di mana Stasiun Gambir ini nomor 2, nomor 1-nya tentu saja Stasiun Pasar Senen, namun jumlahnya memang tidak terlalu berbeda jauh. Kalau data dari PT KAI menyebutkan di tanggal 18 Desember kemarin, ini total ada 28.000 orang yang melakukan perjalanan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya menuju keluar kota dengan kereta api jarak jauh, sedangkan untuk yang tiba ini mencapai 25.000 orang, sehingga tidak terlalu berbeda jauh yang pergi maupun yang masuk ke Jakarta. Kemudian untuk di tanggal 19 Desember di hari ini sampai dengan tadi Pak, badan kita itu bentuknya kayak tiang listrik. Iya. Pertanian dan Pangan Indonesia. Hilirisasi kakao di Indonesia ini sudah mulai sekitar 10-11 tahun yang lalu. Memperbarui informasi seputar aksi korporasi dan analisis berbagai kebijakan. Saksikan Food Agri Insight dalam program Squawk Box setiap Kamis jam 8 pagi di CNBC Indonesia. Halo. Gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Yang suka dibilang sarang kejepit. Penumpang dari periode 22 Desember sampai dengan 10 Januari 2026, sehingga kalau hari ini masih 19 Desember kemungkinan memang akan ada peningkatan di saat tiket diskon ini sudah bisa dirasakan oleh penumpang, yakni di tanggal 22 Desember nanti. Namun dari PT KAI sendiri sudah memprediksi dan sudah memperkirakan bahwa arus mendarat akibat cuaca buruk sekitar pukul 10.15 pagi. Menurut situs pelacakan diimbau untuk kemudian bisa datang lebih awal karena adanya potensi untuk terjadi penumpukan penumpang untuk masuk ke arah peron ataupun juga nanti yang akan keluar begitu ya, sehingga tidak kebakaran hebat yang terjadi setelah kecelakaan. Pesawat diketahui terdak. Demikian Ayu. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia. Putri Demes melaporkan langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta.
Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memprediksi pergerakan perjalanan masyarakat pada momen Natal dan Tahun Baru mengalami peningkatan sebesar 2,7% dibandingkan tahun lalu. Diprediksi total ada sebanyak 119,5 juta orang yang melakukan perjalanan di momen Nataru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi Kamis 10.000 pasukan yang didukung Arab Saudi dilaporkan berkumpul di sepanjang perbatasan Yaman. Konsentrasi pasukan ini terjadi di tengah tekanan internasional dan regional terhadap Dewan Transisi Selatan. Kelompok separatis yang dalam sebulan terakhir mencatatkan kemajuan wilayah signifikan di Hadramaut, Provinsi Timur Yaman. Kalau untuk perjalanan secara keseluruhan ada peningkatan sebesar 2,7% dibandingkan tahun lalu. Perjalanan kali ini pergerakan secara keseluruhan diperkirakan sebesar 119,5 juta orang. Namun harapannya bahwa kita bisa melayani seluruh masyarakat. Dari jumlah tersebut memang ada yang merayakan Natal saja, ada yang merayakan Tahun Baru saja, ada yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Ini kita coba untuk mengidentifikasi setiap event, baik yang Natal maupun Tahun Baru. Lebih dari 20 hari usai bencana banjir. Ion negatif yang ada di awalnya tadi. Di sisi lain, STC diyakini telah menerima jarak, bahasa, dan Tampil tanpa Austin Reeves, DeAndre Ayton, dan Gabe Vincent, Lakers tetap solid. Kesempatan tinggal 32. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin menyatakan gedung DPR telah sepenuhnya dikuasai. Namun Ukraina membantah klaim. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Masa liburan seringkali mengubah pola aktivitas dan kebiasaan sehari-hari. Namun penting untuk menjaga asupan nutrisi, istirahat yang cukup, serta daya tahan tubuh. Ya, pasang kecil, kayak apa sih, deket ya? Penting. Tradisi ini menjadi momen untuk mempererat hubungan antar warga. Stiantivnivka dinilai penting bagi Moskow. Dia Para menuju Kramatorsk dan Slov. Дуже важко бабусям дуже. Balik layar satu ini. Sudah tampak tajam. Dalam kondisi kritis dengan tanpa dua pemain pilar dan pelatihnya, Persebaya bertekad main maksimal di hadapan para pendukungnya. Strategi permainan pun disiapkan demi mengimbangi permainan dari tim tamu. Satu ketim. Tambahan emas dipersembahkan atlet triathlon Martinda Ayu Pratiwi yang tampil perkasa di nomor triathlon individual putri. Dalam pertandingan yang digelar di Lea Martin, Klein District Rayong pada Jumat 19 Desember, Martina tampil sebagai atlet tercepat dan tidak tertandingi sejak awal lomba hingga finish. Medali emas ini menjadi yang ke-7 bagi Martina Ayu Pratiwi di ajang SEA Games 2025. Sebelumnya, atlet berusia 21 tahun tersebut telah menyumbangkan 4 medali emas dan 2 medali perunggu untuk Indonesia.
4 medali emas sebelumnya diraih Martina dari nomor Mixed Relay Aquathlon, Mixed Relay Duathlon, Women Relay Duathlon, serta Mixed Relay Triathlon. Dengan capaian tersebut, Martina Ayu Pratiwi kini tercatat sebagai atlet tersukses Indonesia di SEA Games 2025. Atlet asal Magetan ini untuk sementara menjadi satu-satunya atlet Indonesia yang berhasil mempersembahkan 7 medali di ajang SEA Games 2025. Tambahan emas dari cabang triathlon ini turut memperkuat posisi Indonesia dalam klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025. Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor ESDM mencapai Rp228,5 triliun per 18 Desember 2025. Capaian ini menegaskan sektor energi dan mineral masih menjadi salah satu tulang punggung utama penerimaan negara. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Gita Lestari menyebut, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unit di lingkungan Kementerian SDM bersama para pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga iklim investasi yang kondusif serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara akuntabel. Kementerian SDM mengatakan pencapaian ini merupakan hasil sinergi yang kuat dalam menjaga tata kelola sumber daya alam agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dari sisi kontribusi subsektor, sumber daya alam, mineral, dan batubara atau Minerba masih menjadi penyumbang terbesar PNBP SDM dengan realisasi mencapai Rp124,63 triliun. Posisi berikutnya ditempati sektor minyak dan gas bumi atau migas dengan kontribusi Rp91,82 triliun. Sementara itu, untuk sektor panas bumi menyumbang Rp2,45 triliun serta iuran badan usaha dan layanan jasa teknis lainnya sebesar Rp9,15 triliun. Kita menjelaskan pencatatan PNBP terbagi antara Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan sesuai mekanisme APBN. Pada catatan internal Kementerian SDM, realisasi PNBP telah melampaui target dengan capaian Rp130,71 triliun atau 102,57%. Dengan sisa waktu tahun anggaran, Kementerian SDM optimistis target PNBP 2025 sekitar Rp256 triliun dapat tercapai. Beralih ke informasi dari industri teknologi dalam TechLook, induk TikTok ByteDance telah menandatangani perjanjian mengikat dengan 3 investor besar untuk melepas lebih dari 80% aset TikTok di Amerika Serikat kepada investor asal Amerika Serikat dan global. Langkah ini diambil untuk menghindari pemblokiran oleh pemerintah Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut menjadi titik penting dalam upaya menyelesaikan ketidakpastian panjang soal masa depan TikTok di Amerika Serikat yang sudah berlangsung sejak Agustus 2020. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, pertama kali mencoba melarang aplikasi video pendek tersebut meskipun akhirnya gagal. Saat ini TikTok digunakan secara rutin oleh lebih dari 170 juta warga Amerika Serikat. Rincian kesepakatan ini sejalan dengan skema yang diumumkan September lalu ketika Trump menunda hingga 20 Januari pemberlakuan undang-undang yang melarang TikTok jika tidak ada pelepasan kepemilikan dari pihak China. Oracle menolak berkomentar sementara Gedung Putih mengarahkan pertanyaan ke pihak TikTok. TikTok pun menyebut kesepakatan ini akan memungkinkan lebih dari 170 juta warga Amerika tetap menggunakan aplikasi mereka. Transaksi ini dijadwalkan rampung pada 22 Januari dan diperkirakan akan mengakhiri upaya bertahun-tahun pemerintah Amerika Serikat dan memaksa ByteDance melepas bisnis TikTok di Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional. Berdasarkan memo tersebut, Oracle, Silver Lake, dan MGX yang berbasis di Abu Dhabi akan secara kolektif
menguasai 45% saham entitas baru. Struktur kepemilikan TikTok Amerika Serikat nantinya terdiri dari 50% milik konsorsium investor baru, 30,1% dimiliki afiliasi investor lama, ByteDance, dan 19,9% tetap dipegang oleh ByteDance. Kelompok peretas Shiny Hunters mengklaim telah mencuri data milik pelanggan berbayar situs dewasa Pornhub dan mengancam akan mempublikasikannya jika permintaan tebusan tidak dipenuhi. Meski skala dan detail kebocoran belum dapat dipastikan sepenuhnya, kelompok peretas itu membagikan sampel data yang sebagian berhasil diverifikasi. Setidaknya 3 mantan pelanggan Pornhub Premium, yaitu 2 pria di Kanada dan 1 pria di Amerika Serikat, mengonfirmasi bahwa data yang ditampilkan memang milik mereka, meskipun berasal dari beberapa tahun lalu. Ketiganya memilih anonim, mengingat sensitifnya informasi tersebut. Pornhub sendiri merupakan salah satu situs dewasa terbesar di dunia, dengan klaim lebih Body needs to slow down the massive Kai as he presses him up against the wall. Let's see what Kang Ji-won can do. He was starting to let go of those hands. But Body does a beautiful job of slowing down Kang and pressing him up against the wall. And bounces towards his corner. Single leg here from Body. Can he get the Korean on his back? Body shot from Kang. Body still can't take him down. Maintains a vertical pace. Now he goes on. Dan menjadi lambang kesuburan serta hasil panen. Simbol kuno inilah yang terus melekat dalam budaya Swedia, bahkan jauh sebelum tradisi Natal modern terbentuk. Si penghujan. Sehingga semua sepanjang 18 hari itu kita bisa melayani lebih banyak, mencapai 58.000 penumpang. Ya. Nah, untuk tiket, nah ini kita kan sudah jual dari H-45 ya, dan untuk oleh Raja Basah dan untuk Starbucks dari H-7, dan ini sudah terjual habis ya, sehingga pada calon penumpang untuk mempersiapkan perjalanan jauh hari sih. Mengenai kesehatan petugas, PT KAI melakukan tes urin kepada petugas dan memberikan suplemen. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simonangkir, Berita Nasional TV. 7 pasien yang datang ke rumah ini Bupati, ini harus dicuci darah. Desain hole punch kecil yang rapi. Saat dilipat, iPhone Fold memiliki ketebalan hanya 9,6 mm dan saat dibuka menjadi sangat tipis di angka 4,8 mm. Bocoran juga mengungkap pengguna kamera selfie di bawah layar pada panel utama, sehingga tampilan layar dalam benar-benar bebas notch maupun punch hole. Sementara layar luar masih menggunakan desain hole punch untuk kamera depan dengan teknologi hole inactive area agar lubang kamera terlihat lebih kecil dan rapi. Di bagian belakang iPhone Fold disebut mengusung 2 kamera utama yang disusun dalam modul berbentuk bar oval, desain yang mengingatkan pada gaya iPhone Air. Konfigurasi kameranya dilumurkan menggunakan 2 sensor 48 megapiksel, menandakan Apple tetap memprioritaskan kualitas fotografi meski hadir dengan form factor baru. Sesajen Profit akan kembali dengan sejumlah informasi dari dunia hiburan. Salah satunya pemimpin Warner Bros. Discovery dan Netflix jalan bareng saat masa depan akuisisi studio masih belum pasti. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dapatkan informasi terlengkap seputar geliat sekret. 80 desa yang terisolir ini sudah
Konsentrasi tulang rawan di pinggang dan leher. Selesai pergi ya. Sering hanya bisa pasrah. Tumbal emas lewat nomor ganda putri. Ya, pasangan andalan merah putih Aldila Suciadi dan Jenny Chen meraih emas setelah menumbangkan wakil Thailand di partai final. Cabang tenis kembali menyumbang emas lewat nomor ganda putri. Pasangan andalan merah putih Aldila Suciadi dan Jenny Chen meraih emas setelah menumbangkan wakil Thailand di partai final. Aldila dan Janice bermain dominan sejak awal laga. Pasangan yang menjuarai turnamen WTA 125 Suzhou di Tiongkok tersebut tampil solid sepanjang laga. Tak banyak ruang serangan, Bukan itu. Aku mau ke toilet. Maukah kau menjaganya sebentar saja? Oh iya. Terima kasih, Tuan. Aku tidak akan lama. Merampungkan cabang tenis, Indonesia membawa pulang 3 keping emas, termasuk mengawinkan emas nomor beregu putra dan putri. Ya, tim perahu naga Indonesia kembali menunjukkan taringnya di hari terakhir perlombaan di Rayong, Thailand. Eskort merah putih tampil perkasa saat menyambut emas di nomor small boat 500 meter putra. Tapi kalau kita pecah lagi untuk airframe, itu sebenarnya udah hampir 100% ada di mungkin 10% sisa yang keluar itu yang disisir di Falcon, kemudian apa yang bombardir yang kayak private. This one doesn't meet the minimum catch size, but we have lived from fishing for the last 30 years. We often don't have any choice. If you let it go, you just go home with a long face. What else can I do? 편지 왔는데 이거 서재 갖다 놓을까? 줘. 이건 언제 온 거야? 방금 내가 꺼내온 건데. Di Korea itu apa sih yang menyebabkan ini? Wellington's not going to stop it. It's too quick. Bukan kesalahan, ya. Karena bola masih 3 kali. Dan bola masuk, dia tangkap. Wasit. Dari Banten, Tasik Malaya, Jurnal TV melaporkan. Kasus kekerasan terhadap Gimana nih? Itu mobilnya kok nggak ada yang nyetir? Si Mbaknya sampai kebingungan gitu loh. Tapi ini kejadian
nyata nih sahabat FTV, yaitu taksi di San Francisco, Amerika Serikat yang melaju tanpa supir. Jadi, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Zaman now yang serba mutakhir emang ngagetin, kayak yang berikut ini juga. Ini sih bener-bener STB, yaitu pertanian di luar angkasa. Sejak 2004, sebuah misi bercocok tanam dan menumbuhkan sayuran dilakukan Badan Antariksa Amerika atau NASA. Dengan fasilitas Vegetable Production System yang juga dikenal dengan VEGI, NASA berhasil menumbuhkan sayuran di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Saat itu, sayuran yang pertama kali ditanam adalah selada. Tujuannya supaya bisa diproduksi langsung dan astronot bisa makan sayuran organik yang segar. Ya, karena berada ribuan kilometer dari bumi, teknik penanaman sayuran di luar angkasa pun berbeda dengan yang diterapkan di bumi. Misal, sebagai sumber cahaya untuk bercocok tanam, NASA menggunakan lampu LED berwarna merah, hijau, dan biru. Sementara itu, sumber karbon dioksida dan air berasal dari astronot, yaitu dari nafas yang dikeluarkan dan limbah cair. Kabarnya beberapa jenis sayuran yang berhasil ditanam dan dipanen hingga dikonsumsi oleh para astronot antara lain selada, kubis, lobak, paprika, cabai, dan bunga. Tuhan cahaya yang di seluruh penjuru Indonesia. Simpo TV, Matahari Indonesia. Ada rantai kelalaian dalam pengawasan dan perawatan yang dia Legenda kretek Gudang Garam lahir dari bahan pilihannya. Memang pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Menkeu meyakini The cars are going to have to do one more lap for the pit lane will be open. So, Overhand right to get out of the kick situation there. From the ghost, up and cut to a left hook from Chen Ray. Shab 2, Kangaroo from Ronell. Another cross down the centre corridor. Kicks the low kick. It's more important than ever. The one really sounds. There's a house. Man, but this is what we pay to see right here. Look at the way these two are throwing hands inside the pocket. 1-1 edging his way forward. Already some damage to the left cheek. Kebun kami tidak ada gitu, kami seperti apa? Nah, harapan-harapan ini, nah tentu ini harus kita jawab dengan program solusi yang terbaik.
Leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Daripada bendera putih itu kan rasa bahwa kami hari ini butuh bantuan. Nah, bantuan ini seperti apa? Saya pikir hampir pindah dari amputasi Anda jarkan, melainkan gaya pemerintahan Isisias Afwerki yang menjadi sorotan. Semirip satu keluarga yang terdiri dari Bun Hui, usia 56 tahun, Tiong Duduk serta faktor keturunan. di Aceh Tengah begitu ya. Ini harus kuat. Kita punya keunggulan dan kita sekarang di Indonesia dulu kita pernah setting ini politeknik itu universitas ada beberapa yang kita siapkan kerjasama waktu itu sebagai AMTO. Jadi kurikulum Kementerian Perhubungan itu yang basic license kita masukkan ke kurikulum. Di mana dia? Itu kalau di Jakarta ada konsorsium sama PNG, kemudian ada Polinema Malat. It's the weekend. Yuli and her women's network are on a boat tour with students. When the fishing nets remain at 야, 근데 너 정치한다는 거 재수 씨한테 허락 받은 거야? 얘기를 다 했는데 못 듣겠어. 지금 날카롭거든. 오라버니, 수정이네 친동생이나 다름없어. Bagus sekali. Kamu Aldo? Bang, ini penting loh buat Bapak juga. Mari kita dengarkan. Pemirsa, Bapak, oke. Privat 13 luar biasa. Saya pikir akan Primo ya. Ada kesempatan untuk menambah angka, paling tidak menyamakan kedudukan 13, Bu. Saya pikir Primo tadi. Ya, katanya Rifan memilih untuk menjalankan dan melihat posisi dari Anucip tadi. Ya, ada di depan. Ada time out dari That's a good touch. Another opportunity though for Cruzeiro. Lucas. He can't find a way through. This is good block defense from Blution, and they turn it. Seadil-adilnya begitu. Pakai Rexona Men High School. nah yang ini nggak kalah seru loh sahabat FTV.
Sebutannya aja Black Sea Devil alias ikan setan laut hitam. Di tahun 2014 silam, Institut Penelitian Akuarium di Monterey Bay berhasil menangkap fenomena langka hewan laut dalam ini di kedalaman 600 meter. Biasanya ikan ini ditemuin di kedalaman sekitar 1474 meter. Bagian kepalanya besar dan lebar, termasuk mulutnya juga besar dengan gigi tajam. Yang bikin ikan laut dalam ini STB banget tuh, di bagian atas mulutnya ada antena dengan bola bercahaya yang bisa digerakin sebagai umpan buat menarik mangsa. Pas jarak mangsanya udah deket, setan laut hitam ini langsung gercep alias gerak cepat menyaplok mangsanya itu. Wah, ini ikan bisa masuk tim satset nih. Kabarnya ikan jantannya punya masa hidup lebih pendek dari betinanya. Makanya mereka hidup sebagai parasit si betina. Kalau Black Sea Devil nggak nemuin betina, maka mereka bakalan mati tenggelam. Sahabat FTV tahu nggak kalau ada vampir yang hidup di dalam laut? Tapi vampir yang ini nggak suka ngisep darah loh, melainkan doyan menghisap partikel-partikel organik di perairan. Namanya Vampirothetis invernalis alias cumi-cumi vampir dari neraka. Wow, namanya bisa bikin bulu kuduk bergidik ya. Bagikan Bu Rosa, silakan ruangannya sudah siap. Oke, kasih ya. Sama-sama. Nang, lu jagain tas kita ya. Jangan kemana-mana. Besok biasa tuh. Yang konstruksi sipil yang berdiri bukan sekedar sebagai sarana penghubung. Bikin semua seenak ini. Sayang kan mau disisain? Sajikan rasa terbaik, Bandung 100% kecap. One Pride MMA Best of the Best Legacy of Warriors. Pertandingan agresif untuk mengejar sabuk juara. Yudi Cahyadi versus Lapal Tambuna. Derby sumut penuh serangan brutal, tak kenal ampun. Anthony dan Birkara is the fourth and final stop of the World Tour, which returns to Brazil for another year. Kite surf is a powerful and spectacular kiteboarding discipline, where the athletes surf the waves to earn scores from the judges and advance in the competition. The name of the game is picking the best waves to surf with style, flow and power. In the men's, Brazil's Guilherme Bandana is a three-time former kite surf world champion. Sementara itu Putar Berita Nasional TV. Pemerintah secara resmi melepas petugas posko like a golf course, and still Chenray standing and rallying back. Chenray grunting behind every shot. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Pantau pergerakan saham secara real time serta mata uang, obligasi, komoditas, dan aksi korporasi bersama CNBC Indonesia. Simak laporan terupdate pembukaan Bursa Efek lengkap dengan analisisnya bersama para expert dalam Squawk Box. Mahendra Siregar, buka-bukaan efek masuknya dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah. Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Dapatkan rangkuman informasi pasar modal sepanjang hari serta prediksinya esok hari dalam Closing Bell. Ubaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan akan memindahkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan. Senin sampai Jumat jam 3 sore. Jangan lewatkan program-program unggulan CNBC Indonesia. Menghadirkan informasi populer selama sepekan yang kita juga menolong orang tua mereka sehingga This approach. Aku buat kayak beli makan atau mampir kemana dulu gitu baru pulang. Sebelumnya pada 1 Desember 2000. Raju here. Yeah, Michael, I believe Morzabal really wants to put a pace on Rahul Raju, and Rahul Raju is really strong. Ada di dalam satu hari. Anak itu kondisi di sekolah gitu. Just quickly, wow, what a right hand from Ahmed Mustafa. Took 2.5 years out and barely left.
Informasi PLN unit induk distribusi 11.000 dari pelabuhan Sarogi di situ. Ke sini cuma 15.000. Menurutku pantainya tuh apa ya? Yang benar-benar mantai gitu loh. Kalau di Semarang tuh pantainya tuh nggak ada pasir putihnya gitu. Jadi kayak ya udah kesini aja. Tenang, terus yang nggak seramai itu gitu. Jadi enak buat liburan. Suasana yang tenang dan hamparan pasir putih yang halus akan memanjakan siapapun yang datang ke sini. Suasananya benar-benar menenangkan karena di sini nggak terlalu ramai. Terus pasirnya ini halus. Wah, jadi kalau mau jalan-jalan di pinggir pantai tanpa alas kaki juga menyenangkan. Yeay! Untuk menikmati pantai ini, pengunjung harus merogoh kocek Rp15.000 per orang. Jika ingin berlama-lama, disediakan tempat penginapan yang tersedia beberapa kelas dengan harga yang berbeda-beda. Tiket masuknya 15.000. Kita juga di sini difasilitasi ada cottage, ada wahana permainan seperti banana boat, dan yang jelas aksesnya dekat ketimbang tempat wisata yang lain. Selain keindahan alam, tak lengkap rasanya kalau tak menikmati kuliner yang ada di Gili Genting. Adalah kue bapel yang biasa dibawa untuk bekal perjalanan jauh karena bisa bertahan lama. Adonannya terbuat dari tepung beras, tepung terigu, gula merah, telur, santan, dan pengembang kue. Untuk memanggangnya, cetakan berbentuk hati diolesi kuning telur dan minyak goreng. Kemudian adonan dituang dan dibolak-balik sampai matang. Satu kantong plastik kue bapel dipatok harga Rp15.000. Aromanya sedap dari gula merah, dan yang buat gula merah juga warga sekitar sini loh. Sekilas seperti waffle ya. Manis, terus teksturnya itu empuk dan agak renyah. Lulus rilo latengan toko Dibadi bareng para brahmana iki mau pesasa tak kunjung kowe nubruk ngegem astanipun Rama uga rawat waspa ana apa Kanjeng Rama langsung pemut Rama Paduka mereka sajukaning Nalendra Karta berbudi pawasana. Nanging kalenggahan punika kadal ical kalau kanipun Kanjeng Rama jalaran Kanjeng Rama tiksura kaliyan para brahmana menika wau Rama. Mapan kang pranyata luwih dhisik. Ayo lho, sing kepek Pak. Nang lalu hangulati Surya mangangsang
ya Kumil Samarowo Yanto kok dadi kowe bisa matur ngono Dewadi Romo enget Romo kalokanipun Kanjeng Rama menika sajuganing Narendra ingkang saged tinulasi dasana nanging sarana suranipun Rama ing mangke ical kalokanipun anggenipun pertiti Barsana Rama Brahmana menika mau saking pangpatusunan sedya sowan Kanjeng Rama tentu mawi etang pinsanganipun jangkep langkung-langkung antos buta purwektu bumi panahilan saenggo ing mangke ingkang sebat oleh-oleh nika lajeng kaparangaken dhateng para brahmana menika wau upami para brahmana menika wau Kanjeng Rama menapa boten saged manahipun Rama perkawis Brahmana menika wau sedya nglamar dhateng putra tuntunipun ingkang mutusi menika sanes Kanjeng Rama ingkang mutusi kedahipun Kanjeng Eyang Kundamarna menapa Kanjeng Rama boten ngendikanipun Kanjeng Eyang Kundamarna boten mawas derajat pangkat kalenggahan sugih miskin kadunyan menawi saged nenggih yudanipun Eyang Kundamarna menika ingkang badhe jatuh krama dhateng putra lajeng Kanjeng Rama tumindak teksura terus pundi to Rama aduh anakku aduh anakku gel tujune kok elingke kali puting budi wong tuwa lamun ora kok elingke iki kaya ngopo paman Kundamarna mesam-mesem enten apa ih ngaten nggih sejatosipun swangajeng kula ingkang badhe suka pemut dhateng Anggir Prabu nanging boten kadhemuge raos sing manah kula sinareng ingkang putra ingkang badhe pemut dhateng Anggir Prabu dumadaan Anggir Prabu lajeng saged enget kula nderek bingah kowe kok ya melu guyang-guyung apa teh iya kowe melu nyeteng esara boten babar blas boten ya Dewadi tak trimo ya nggih kalenggan iki nganti pun Rama diksura lawan para brahmana iku mampir pate desa itu wonten ngadawu telo-telo kae juputana kae sejatine kekaremaku kalau gedang kapok kan digoreng yo tumonjo mengko digawa nang mburi di mangke gampil kula dawaken dhateng para nayaka larak mangkono Paman Kundamarna ides undikir kalenggan punika purun boten purun paman kula suwun tinangka topeng reges kula kepala hamrepeki dumateng Ki Jrapa iwak para putra Brahmana menika wae kula dipun sunaken pangapunten lajeng bab rembag sanes borong
Kanjeng Paman Gondomono. Wih,